Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Teteh, mahasiswa angkatan 2021 dan mahasiswa lainnya yang mengikuti kegiatan kuliah OKK ini, ketemu lagi dengan saya di pertemuan ke-6 yang kali ini kita akan membicarakan tentang tema keberlanjutan dari penerapan aksi sosial. Akang, Teteh sekalian, bahwa di pertemuan sebelumnya, penerapan aksi sosial dimulai dengan menjalankan pemetaan komunitas sampai diakhiri dengan keberlanjutan, bukan diakhiri maksudnya, tapi dilakukan monitoring evaluasi dan kemudian dipertimbangkan dalam hal keberlanjutan aksi sosialnya. Baik, saya akan share screen slide tentang kuliah ini. Baik, apa itu keberlanjutan, ya, atau sustainability? Baik, suatu aksi sosial bukan berjalan hanya semata menjalankan program. Jika habis dana lalu berhenti, tidak. Jadi suatu aksi sosial yang terus mengalami peningkatan dan berkelanjutan merupakan wujud nyata dari keberhasilan dari kegiatan aksi sosial tersebut. Nah, menurut World Commission on Empowerment and Development, bahwa keberlanjutan dari suatu aksi sosial itu adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Baik, dan definisi ini dijadikan dasar definisi juga di dalam 17 Goals SDGs. Ya. Next slide. Seperti yang diterangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa penerapan aksi sosial terdiri dari pelaksanaan, terdiri dari pemetaan komunitas, pengumpulan dan analisis data, identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan input rencana aksi, kemudian isu sosial yang kita tentukan, berapa sumber daya yang diperlukan, metode aksi yang kita gunakan apa, dan sumber dananya dari mana, sehingga kita melakukan pekerjaan berdasarkan output dan outcome. Setelah itu, kita lakukan monitoring dan evaluasi, dan terakhir kita melakukan keberlanjutan, program keberlanjutan, di mana keberlanjutan itu berdasarkan keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan ekologi, serta kelembagaan. Nah, Akang, Teteh sekalian, hari ini kita akan fokus bagaimana menjalankan program untuk keberlanjutan dari aksi sosial tersebut. Baik, next slide. Nah, seperti yang diterangkan di pertemuan sebelumnya juga, bahwa keberlanjutan merupakan siklus dari suatu kegiatan aksi sosial. UNPAD telah sejak awal menaungi keberlanjutan melalui organisasi SDGs yang ditangani oleh SDG Center. Target pembangunan berkelanjutan ini dalam SDGs ada 17 goal atau 17 tujuan, seperti yang tersebut di sini. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan ini memiliki 7 target dan 12 indikator. Kemudian tujuan kedua adalah tanpa kelaparan, yang memiliki 8 target, 14 indikator. Yang ketiga adalah kehidupan yang sehat dan sejahtera, ya, yang memiliki 13 target dan 26 indikator. Yang keempat adalah pendidikan berkualitas, yang memiliki 10 target dan 11 indikator. Sedangkan yang kelima adalah kesehatan gender yang memiliki 9 target dan 14 indikator. Yang ketujuh, tentang energi bersih yang terjangkau. Yang ke-8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-9, tentang industri, inovasi, infrastruktur. Yang ke-10, berkurangnya kesenjangan, dan seterusnya. Hingga yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Ini adalah 17 tema SDGs atau goal-nya SDGs. Nah, dari 17 ini, kita akan bisa capai di antara 17 tersebut. Misalnya adalah tema SDGs yang pertama, yaitu tentang tanpa kemiskinan, atau yang kedua, tanpa kelaparan. Itu bisa kita jangkau dengan kekuatan menyeluruh kekompakan kita, kebersamaan kita, ketika kita dengan ikhlas melakukan aksi sosial untuk memberdayakan pada masyarakat. Nah, Akang, Teteh sekalian, SDGs sebetulnya adalah perpanjangan dari program MDGs.
yang menuntaskan seluruh indikator zero goals, ya. Dan ada 7 hal berikut dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dari MDGs tersebut. Yang pertama adalah memperluas sumber pendanaan, yang selain membantu negara juga sumber dari swasta. Yang kedua adalah lebih komprehensif disusun dengan melibatkan banyak negara, ya, negara maju dan berkembang. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, inklusif secara spesifik menyasar kepada yang rentan. Yang kelima, pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Yang keenam adalah MDGs menargetkan pengurangan setengah SDGs. Kemudian tidak hanya yang terakhir, tidak hanya membuat goals, tetapi juga cara pelaksanaan atau means of implementation itu dari program MDGs yang diteruskan pada 17 program SDGs. Nah, akan teteh sekalian, kembali pada proyek penerapan aksi sosial yang diajukan oleh mahasiswa OKK 2020 yang saya ceritakan pada pertemuan kelima. Berdasarkan skema pelaksanaan atau penerapan aksi sosial dengan tema lingkungan, mahasiswa ini menerapkan aksi sosial bukan berjalan hanya semata menjalankan program kemudian selesai, namun pentingnya keberlanjutan untuk menciptakan kemandirian masyarakat menjadi keberhasilan aksi sosial tersebut. Proses penerapan aksi sosial dimulai dari pemetaan komunitas sosial, menentukan isu di lapangan seperti gambar berikut. Nah, jadi next slide. Nah, ini slide berikutnya. Ini adalah skema yang diterapkan atau diadopsi dari Anapakti tahun 2008, di mana diadopsikan pada proyeknya mahasiswa OKK 2020 yang dikomandani oleh Jonathan Huta Barat dari FISIP 2020. Nah, di sini kita lihat pada pra-program atau pra-pelaksanaan aksi sosial dilakukan pengumpulan data dan keadaan seperti video yang kemarin kita lihat. Kemudian proses itu, data-data yang dalam pemetaan aksi sosial ini di-input untuk melaksanakan program, menentukan output-outcome-nya yang dievaluasi dan diawasi berdasarkan output dan outcome yang sudah ditentukan. Terakhir, kegiatan ini harus memiliki sifat sustainability atau keberlanjutan seperti terlihat di sini. Nah, bisa akan kita lihatkan. Dilihat di sini bahwa setelah monitoring berlanjut, maka masyarakat akan meningkat pendapatan kesejahteraannya. Nah, ini merupakan SDGs ke-1, tanpa kemiskinan. Kemudian masyarakat juga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan pendapatan kesejahteraan rumah tangga, yang merupakan SDGs yang ketiga tentang kehidupan kesehatan, tentang kehidupan yang sehat dan sejahtera. Tentu masyarakat juga bisa menjaga ekosistem peternakan, ya, sehingga limbahnya tidak dibuang kemana-mana. Nah, ini SDGs yang ke-15. Ini yang dilakukan oleh mahasiswa OKK 2020. Nah, keberhasilan mahasiswa OKK ini belum dinyatakan berhasil karena program belum selesai. Nah, dinyatakan berhasil apabila masyarakat sudah berani mandiri, masyarakat sudah memberdayakan dirinya sendiri untuk keberhasilan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat video kelanjutan dari kemarin. Bagaimana mahasiswa melakukan keberlanjutan aksi sosial setelah itu. Silahkan video. Next slide. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecero Iyadi. Di sini saya ditunjuk sebagai ketua komunitas Cikapunung Hulu, atau nama kelompoknya Tani Ternak Batu Loceng. Saya ditunjuk untuk memanfaatkan limbah kotoran sapi. Gimana caranya kotoran sapi tidak masuk ke sungai Cikapunung. Ya, sebagian lah saya manfaatkan. Ada yang dikomposkan, ada yang dibikin bata, ada yang dibikin briket buat bahan bakar, ada juga yang
diambil gasnya, dibikin biogas, terus selurinya dipakai pakan cacing, jenis cacingnya cacing lumricus gitu ya, dicobalah dimanfaatkan kayak gitu. Di sini kan kotoran sapi itu sangat banyak ya, sangat berlimpah. Kebetulan di sini kan sebagian besar mata pencahariannya di samping pertanian ada peternakan. Si peternakan itu kebetulan lebih kotorannya yang dibuang ke sungai gitu. Soalnya kalau perhitungan yang saya sudah amati, 1 ekor sapi itu sehari semalam itu buang kotorannya rata-rata 25 kilo. Air kencingnya itu kurang lebih 15 liter. 25 kilo dikali di sini itu kurang lebih sapinya itu ya ratusan. Ya ada penjualan paling ya khususnya di kalau di pupuknya itu ya kadang di penjualannya yang kurang ini gitu, kurang lancar. Itu aja sih paling. Paling ada juga kalau cuaca lagi jelek, cuaca lagi musim penghujan, atapnya udah bocor, paling air hujan yang masuk kayak gitu. Kalau saat ditawari ya jelas apa namanya, jelas membantu ya, jelas senang gitu. Soalnya yang biasa kita ambil melalui manual ya, pertama diangkut sama dipikul dulu ke jalan, dari jalan kita masukin ke roda glining 3, terus dibawa lagi ke bawah ke tempat kompos. Itu butuh orang 2 hari, butuh orang 2 orang untuk mikul itu. Biaya itu semua dipangkas kalau melalui pipa gitu. Jadi kalau kita melalui pipa mah ya enak, kita tinggal nunggu aja di bawah gitu, udah nyampe kayak gitu. Jadi mangkasnya itu sangat besar, meskipun baru 1 kandang ya, baru 1 kandang yang saya pipahin di sini gitu. Pemateran itu ya berhubung kita masih apa ya namanya juga, meskipun sudah lama, tapi kita perlu bahan masukan dari teman-teman gitu ya, masukan mungkin dari cara pembuatan kompos, atau kita harus dipelajari dulu apa namanya, pupuk cairnya, cara menjualnya gitu. Kita harus ada masukan dari banyak orang gitu. Awalnya, kami membantu komunitas tani ternak Batu Lonceng dalam menjual produk pupuk mereka di media sosial Instagram dengan nama Pupuk Lembang. Pupuk ini merupakan hasil olahan dari kotoran hewan ternak. Produksi pupuk ini merupakan cara yang dilakukan komunitas tani ternak Batu Lonceng untuk mengurangi jumlah limbah kotoran hewan yang dibuang ke sungai. Dengan membantu komunitas menjual pupuk mereka, maka kelompok kami juga dapat membantu mengurangi pencemaran sungai. Kelompok kami juga mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pendanaan kepada British Council. Kami yakin pendanaan ini dapat menunjang kelompok kami untuk dapat membantu komunitas tani ternak Batu Lonceng. Kami pun berhasil mendapatkan pendanaan dan kami memutuskan untuk menggunakan dana yang didapatkan untuk membantu komunitas dalam membangun infrastruktur yang diperlukan serta memberikan training serta materi yang dapat meningkatkan soft skill para anggota komunitas. Pada bulan Juli kemarin, pembangunan pipa sudah rampung.
Sekarang, kelompok kami sedang fokus mengerjakan beberapa rencana yang belum selesai, seperti memberikan training dan materi kepada komunitas, serta membantu menjual produk pupuk milik komunitas tani ternak Batu Lonceng. Selain itu, kami juga berharap di akhir proyek ini kami dapat membantu komunitas ini untuk dapat berdiri sendiri dan membantu menjaga serta melestarikan lingkungan Desa Suntenjaya. Itulah aksi sosial yang kami lakukan di Desa Suntenjaya selama beberapa bulan terakhir ini. Kami harap lewat video ini kami dapat menginspirasi teman-teman untuk ikut serta melakukan aksi sosial di daerah mereka masing-masing. Tidak perlu langsung melakukan aksi yang besar, namun mulailah dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Yakinlah bahwa aksi sosial sekecil apapun dapat membawa dampak yang besar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, itulah yang dikatakan oleh mahasiswa yang berperan dalam aksi sosial. Katanya, ia ingin menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan dengan menjaga lingkungan serta menjaga ekonomi supaya masyarakat mandiri, ya, masyarakat berdaya di lingkungan desa yang mereka pilih. Nah, teman-teman, sebelum ditutup, ada 3 prinsip dalam pembangunan keberlanjutan. Yang pertama, prinsip pertama adalah bahwa pembangunan keberlanjutan harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan, serta pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang kedua, dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran transformatif berpusat pada manusia komprehensif dan berjangka panjang. Dan yang ketiga, dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan. Nah, akhirnya saya menutup dengan kesimpulan bahwa prinsip aksi sosial seperti kemarin mengacu pada partisipasi, pemberdayaan, pemberdayaan keberlanjutan. Suatu aksi sosial yang terus mengalami peningkatan dan berkelanjutan merupakan wujud nyata dari keberhasilan kegiatan tersebut. Demikian kuliah dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.